Sehingga kalau mereka ada yang minta, bukan jarah itu sebetulnya mereka butuh, karena mereka tidak berani masuk rumah. Saya hari ini ingin menyampaikan apa yang sudah kita lakukan. Saya tidak berani ngomong berapa yang meninggal, berapa yang luka, karena ini bergerak terus ya. Jadi saya hanya menyampaikan bahwa saat ini kami sudah membuka dapur umum 16 titik. Namun kami juga memberikan bantuan kepada masyarakat yang secara mandiri mereka melakukan baik tenda maupun makanan. Nah, maupun bahan makanan, mereka ada yang memasak sendiri gitu. Nah, kemudian yang berikutnya kami mengerahkan kurang lebih 442 personil Tagana. Ini dari seluruh, ada Jawa hampir semuanya, tapi ada dari Lampung juga mereka membantu. Nah, kemudian dengan staf dari Kemensos. Staf Kemensos ini bukan hanya yang ada di pusat, tapi di seluruh balai, 13 balai sentra yang kita dorong mereka ke sana, mereka ngomandani di dapur-dapur umum. Nah, berikutnya kurang lebih sampai dengan hari ini kurang lebih kita sudah mengeluarkan 20 miliar sekian. Kita masih terus membentuk, memasang tenda dan membentuk dapur umum karena kita rata-rata sehari itu ada memberikan bantuan permakanan 27.000 sekian. 27.890 porsi rata-rata kita membuat. Nah, kita masih membuat dapur-dapur umum baru yang hari ini tadi masih gerak untuk pembentukan itu. Nah, karena alasan-alasan itu maka kemudian saya putuskan pada hari ini kita membuat dapur umum di Jakarta dan Bekasi. Karena saya khawatir kalau semakin banyak pengungsi di sana kebutuhan misalkan untuk bahan baku misalkan kayak ya ayam telur itu terbatas. Karena itu kita akan bentuk satu di sini dapur umum di Makam Pahlawan, yang satunya di Bekasi di Balai Pangudi Luhur Bekasi. Nah, itu setelah jadi maka kita akan kirim ke sana dalam bentuk lauk pauk. Sedangkan nasinya itu akan kita masak di sana. Karena tadi ada diskusi bahwa kalau nasi kita masak juga di sini takutnya nggak enak sampai di sana. Jadi karena itu di sana tetap masak nasi, namun lauk pauk akan kita suplai sebagian dari Jakarta dan Bekasi. Kemarin teman-teman mungkin banyak ada yang di sana. Jalanan itu macet karena selain banyak yang memberikan sumbangan datang sendiri ke sana, sehingga kita kesulitan untuk bergerak, terutama ambulans ini yang dibutuhkan cepat gitu. Nah, karena itu saya berinisiatif untuk kita membuka posko mulai besok Sabtu di sini untuk menerima bantuan balik dalam bentuk barang maupun dalam bentuk uang. Nah, itu bisa kalau uangnya untuk ini bisa dimasukkan di sini. Nanti kita akan bantu di saya perlu sebutkan ini. Nanti aja ya, saya bagi aja ya. Bisa masuk di sini sehingga mengurangi beban karena yang di atas gunung ini jalannya makin lama makin kecil. Pertamanya agak lebar, nyempit, semakin di atas semakin sempit. Nah, ini teman-teman pun kemarin memberikan bantuan, sekarang kita cari mobil yang kecil-kecil untuk bisa nyampe di sana. Karena kalau sudah persimpangan itu sudah sulit sekali gitu. Kita juga bukan hanya memberikan bantuan, kemarin kita kirim kain kafan juga. Kain kafan, kemudian ya tenaga medis yang kita punya. Saya juga minta bantuan Dr. Andreas untuk mengirim membantu tenaga medis karena posko pengungsian kita itu juga kadang-kadang
karena rumah sakit penuh sehingga mereka dipulangkan, sebetulnya belum sembuh betul gitu. Nah ini yang sekarang kita lagi koordinasikan untuk bagaimana dokter ini bisa, dokter yang kita miliki supaya tidak bebani rumah sakit, karena rumah sakit di sana sudah sudah over gitu. Nah itu dokter kita akan berkeliling, karena jadi teman-teman kita juga ngerawat, kemarin ada yang meninggal di pengungsian begitu, ya kita ngerawat untuk sampai pemulasaran jenazah seperti itu. Juga melahirkan, jadi kita punya bayi, ada berapa? 4 bayi lahir selama pengungsian ini. Untuk dapur umum kita tidak tahu sampai kapan, tidak tahu. Nanti ada saatnya kita harus cabut. Kalau di Majene itu sampai 1 tahun kita buat. Ya, jadi ada Semeru itu 6 bulan, kalau 7 bulan apa 6 bulan? 7 bulan. Jadi nanti tergantung pengungsian itu ya. Saya enggak berani bilang sekarang karena nanti kita akan lihat terutama penanganan untuk pemulihan kembali hunian tetap mereka. Itu jadi kalau mereka enggak ada tempat terus kemana gitu. Nah ini adalah salah satu tadi saya dikirimi staf saya, jadi ini jalan dia di pematang sawah begini. Jadi mereka masuk ke sini sampean. Karena ini bedanya dengan beberapa daerah yang gempa dan sebagainya sebelumnya yang ada di luar Jawa, itu beda karena di Cianjur ini rata-rata halaman mereka kecil-kecil. Sehingga kemudian kita harus cari tempat yang lapang, yang bisa memungkinkan untuk mereka bisa membuat tenda. Nah, kadang ada di tepi empang, kadang juga nggak layak. Saya pun juga tidak, sebetulnya tidak, tapi nggak ada tempat. Kalau teman-teman tahu hari pertama saya ada di sana, hari pertama mereka tidur di jalan. Mereka ada tidur di jalan. Nah ini kan nggak mungkin kalau tidur di jalan. Terus karena kan akses itu juga akses ambulans dan sebagainya. Jadi kita masuk seperti ini. Teman-teman itu. Sekarang kita nyisir, jadi setiap tadi posko itu bukan hanya dia untuk dapur umum, tapi dia nyisir sekelilingnya. Jadi ini bantu, contohnya ini bantu pemasangan tenda di tim dan warga mendirikan tenda sebraguna. Ini terus tiap hari bergerak seperti itu. Jadi masang tenda di tempat warga yang tendanya tidak layak atau tempatnya belum sepenuhnya memadai, meskipun yang kita bantu pun ya jauh dari memadai karena jumlahnya sangat banyak dan dan sprawl nyebar di mana-mana. Itu yang salah satu juga menyulitkan untuk untuk pergerakan. Hari ini kita akan kerahkan semua kendaraan operasional kita ke sana untuk membantu ke yang kecil-kecil ini. Karena sudah nggak bisa kita angkut. Kalau kemarin awal kita ngangkut pakai truk gitu, sekarang nggak bisa. Jadi kita nanti di poskonya Dinas Sosial Cianjur, kemudian setelah itu kita bagi kecil-kecil baru ke lokasi-lokasi tadi. Sudah kita packing untuk tadi satu keluarga gitu, kita pack 4 gitu. Sehingga kalau mereka ada yang minta, bukan jarah itu sebetulnya mereka butuh, karena mereka tidak berani masuk rumah. Itu kemudian langsung kita bagi seperti itu. Dapur umumnya tetap nanti sampai nanti Pemda atau masyarakat ngomong tidak gitu ya. Sebetulnya itu karena begini, kita punya pos misalkan ya, kita punya pos di sini. Nah di jalan itu sebetulnya banyak warga pengungsian itu. Nah itu yang sekarang kita sisir. Jadi mereka yang menghadang itu rata-rata mengungsi mandiri. Dia tidak mau meninggalkan rumahnya, kemudian dia buat tenda. Nah, sekarang kita sisir, bahkan kita berikan tenda, kita bentuk, kalau dia bisa masak kita bantu bahan makanan mentah, mereka masak sendiri. Seperti itu cara yang kita lakukan. Memang waktu di awal itu kan kondisinya panik, sehingga mungkin masyarakat juga takut, saya bisa makan enggak karena rumahnya roboh semua begitu. Nah karena itu ini kita pastikan bahwa kita tidak akan mencabut dapur umum sebelum memang kondisinya itu stabil supaya masyarakat tenang. Nah kemudian
kita akan bantu. Memang sekarang kita cari ini tadi salah satunya yang masuk ke sawah-sawah itu kita ikuti ke sana ya kita bantu begitu. Jadi kemarin dia cerita, Bu, tangki air kita dihadang warga. Dia memang nggak ada air, putus air itu. Jadi akhirnya coba kita sudah kamu beli tangki kecil-kecil gini banyak, udah kita kasih tandon itu nanti kita isi supaya tidak rebutan.